Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang cantik-cantik. Wanita-wanita yang luar biasa. Sekali lagi Shalom. Ya, semuanya bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Iya, kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kita percaya bahwa semua itu oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita. Saat pagi hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur akan setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa yang senantiasa Tuhan nyatakan atas hidup kita. Mari ibu-ibu, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi atas kebaikan dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari urapi setiap
sanggup menjamin hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang luar biasa, yang senantiasa Tuhan limpahkan atas kehidupan kami Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami dan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hanya Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap bersuka cita dan memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi Ibu-ibu, shalom. Sebelum kita memuji Tuhan, boleh kasih jabat tangan dulu, kanan kiri, muka belakang. Mari katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Untuk itu mari kita selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Mari katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak
bisa masih berdiri ya. Ya, kita mau belajar untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan ya, apapun keadaannya. Kalau keadaannya baik mungkin gampang ya bersyukur. Tapi kalau ketika kita ngalami masalah, datang persoalan, tantangan-tantangan datang dalam hidup kita, kira-kira gimana? Gampang atau angel? Untuk bersyukur, gampang apa angel? Kalau lagi ada masalah, persoalan datang dalam hidup kita silih berganti, gampang apa angel? Gampang angel. Kalau mungkin kita saat diberkati gampang ngomong bersyukur ya toh. Kalau keadaan lagi susah ya toh, lagi dalam kekurangan, kira-kira gampang apa angel untuk bersyukur? Biasanya ibu-ibu suka mulai mengeluh ya, mulai apa lagi ngomel-ngomel. Itu di sini nggak ada, di luar sana banyak. Mulai apa? Mulai rewel ya, ngambek be Tuhan. Siapa yang masih suka rewel di sini? Ngambek sama Tuhan. Wes ora Tuhan-Tuhanan. Wes ora ibadah-ibadahan. Enggak ya. Di sini enggak ada. Ya, kita katakan sama Tuhan, Gusti, aku wes gak rewel. Kita nyanyikan pujian ini ya. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Kita katakan sama Tuhan bahwa kita sudah gak rewel lagi ya. Amin. Haleluya. Aku wis gak rewel Gusti. Amin. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak goyang yuk, kita nyanyi buat Tuhan. Biyen uripku isane mung ngomong. Angel biyune kaya wong ilang dalane. Sajake Gusti Yesus ana jroning ati. Kabeh sing tak trimo tak syukuri semuanya. Aku wis gak rewel tenane. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Sambil menari, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Urip ayam tentrem teko jroning ati. Urip sing saiki pancen bedane lakune dalane Gusti. Awakku tansah diberkahi. Sekali lagi, aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel.
sungguh luar biasa dalam hidup kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan hari ini persembahan 2 kali ya. Yang satu untuk Kas Wanita Sukacita dan yang kedua untuk diakonia. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu Esther yang akan naikkan doa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami wanita-wanita-Mu, di mana kami akan menjadikan berkat sukacita untuk banyak orang. Karena berkat-Mu Tuhan, saat hari ini kami akan mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Kami akan mengembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dino wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dino wengi gandul Gusti. Amung pracaya, kula amung pracaya. Ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dino wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dino wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula gandul Gusti. Kula amung pracaya, kula amung pracaya. Saya undang ibu-ibu semua untuk bangkit berdiri. Nanging uripku mulya selamina. Atiku rasa tentrem, atiku saya seneng. Saben dina kula gandul Gusti. Saben dina kula gandul Gusti. Saben dina kula semua tangannya di atas. Gandul Gusti. Amin. Ya, setiap hari kemon selalu gandul Gusti. Karena Engkaulah satu-satunya Allah, sumber pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh luar biasa di tengah-tengah kami. Dan saatnya kami akan siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu membentuk setiap hati kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jadilah pada kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
setia Tuhan. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Yes. Amin. Segala pujian, segala hormat, dan segala-galanya yang terbaik Tuhan, kami persembahkan kepada Raja di atas segala raja, Pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa. Engkau adalah Kurios Tuhan, satu-satunya Allah yang tunggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang terbaik pada saat pagi siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini bukan karena kami mempunyai kekuatan secara manusia apapun itu Tuhan yang dapat kami andalkan dan dapat kami banggakan Tuhan. Tetapi kami tahu ini semuanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terutama untuk wanita Sukacita Wonogiri dan sekitarnya ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, jikalau Engkau masih melayakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan. Jikalau Tuhan masih melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh berada di dalam hadirat-Mu pada saat ini Tuhan, masuk di dalam mahligai-Mu yang kudus Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, biar Roh Kudus Roh Allah yang hidup yang akan bertata di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Dan Engkau Tuhan otoritas yang daripada surgawi Tuhan, yang akan memampukan kami, melayakkan kami setiap kami Tuhan, untuk boleh menerima Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan bagian kami seperti yang Maria lakukan, duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa. Dan kami pulang keluar dari tempat ini Tuhan, kami tidak lagi menjadi manusia yang biasa, tidak lagi menjadi wanita yang biasa, tetapi wanita istimewa Tuhan, wanita yang sudah Tuhan ubahkan Tuhan dan boleh menjadi berkat, menjadi dampak yang luar biasa Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Terima kasih Mbak Yeni dan tim, ya pemimpin pujian, singer musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Wanita istimewa, wanita sukacita. Gimana yel-yelnya Bun? Ada yel-yel gak? Gimana? Ah iya, saya kok lupa ya. Ya beberapa waktu yang lalu. Ya wanita sukacita, sehat, kuat, dan jadi berkat. Ayo yang semangat lagi nggih ibu-ibu nggih. Ya, ini paling jauh mana ini? Poh Pelem ya, jauh ya. Lebih jauh dari saya ya, Jogja ya. Ya wanita sukacita. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya kita bertemu lagi, ya ibu-ibu, saya senang sekali. Beberapa waktu yang lalu saya ada di tempat ini melayani wanita sukacita di sini, dan kembali Tuhan izinkan ya saya berada di tempat ini untuk kita bersama-sama bersekutu bersama. Saya melihat ya ibu-ibu luar biasa loh, cantik-cantik, malah tambah cantik loh. Ya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya Ibu Febe, ya Bunda Utari, Ibu Susana Daniel, Ibu Pangge, wah ibu-ibu yang luar biasa, ya luar biasa menjadi senior-senior dan menjadi berkat, menjadi teladan untuk kita semuanya ya, sehingga saya mendengar banyak cerita tentang wanita sukacita yang ada di Wonogiri sekitarnya, sudah merambah ke timur dan perwakilan dari Wonogiri Timur ya, monggo untuk berdiri. Nanti akan ditahbiskan ya Bun ya. Itu yang saya dengar loh ya. Ya monggo, ada Ibu Ripka dan juga Ibu Daniel ya, selamat datang. Ya puji nama Tuhan, ya kemurahan Tuhan yang luar biasa ya. Kemarin waktu acara wanita sukacita yang di Popelem Buningsih sebetulnya udah ngajak saya ya. Itu pada saudara-saudaramu semua, saya dari GPPS juga. Ya, saya sering pelayanan di Purwantoro, di Pak Yusuf. Ya, kebetulan kemarin itu waktu di Yogyakarta juga saya yang melayani.
untuk wanita yang ada di Purwantoro. Nah, Bu Sus itu tuh manggil saya ke sana, pikirnya mau barengan kemarin itu, tapi mendadak saya harus pelayanan keluar kota juga, ada pekerjaan juga, jadi belum bisa hadir. Tapi saya mendengar ada mujizat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan curahkan. Amin. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan saya salah satunya kami punya satu ministry yang namanya New Hope Ministry, ya ada di Semarang, Yogyakarta dan sekitarnya. Ya, kami secara khusus melayani di bidang marginal, ya, marginal untuk kaum marginal gitu. Ya, kami pelayanan di lapas-lapas, di penjara salah satunya itu. Terus kemudian di pemulung-pemulung, ya, komunitas pemulung. Terus kemudian juga konselor, ya. Saya puji Tuhan dipercaya juga menjadi tim konselor sekarang di Sanata Dharma, Universitas Sanata Dharma yang ada di Yogyakarta. Dan juga ada komunitas mahasiswa Kristen, ya, yang ada GMKI namanya, itu di Jogja, itu juga saya salah satu dari penasehat dan konselor, ya. Nah, yang kami layani itu bukan hanya anak Kristen, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu semua, ya. Jadi saya masuk di PWKI Bunda Febe, sama ya, kita pelayanan di PWKI juga, saya di DPW Yogyakarta, terus kemudian MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, dan juga Asosiasi Pendeta Indonesia API. Nah, ada banyak sekali yang kami kerjakan, tetapi salah satu, ya, yang sekarang ini baru kami pergerakan kami itu tuh mau kami lebih lebih itu ya, lebih fokuskan begitu, itu di masalah inner healing terapi, ya, inner healing terapi. Saya pernah melayani di komunitas wanita-wanita, ya, yang di Pasar Kembang Yogyakarta. Ibu-ibu mungkin kalau yang di Jogja paham di sana, ya, itu perempuan, ya, kupu-kupu malam gitulah, ya, nggih. Itu, ya, saya kalau pelayanan di sana harus malam, ibu-ibu, baru mengumpul mereka. Ya, itu banyak kami enggak cuma ibadah kebaktian, tidak, ya, tetapi betul-betul kami itu membawa jiwa-jiwa itu, ya, kami menyentuh jiwa. Nah, juga ada mantan istri-istri pejabat, ya, mantan istri-istri pejabat yang kami layani, itu luar biasa secara physically, ya, mereka tidak ada apa-apa, ya, seperti gunung es, ya, ibu-ibu, ya, seperti gunung es yang luarnya mungkin itu baik-baik saja, tetapi di dalamnya, ya di dalamnya, di dasarnya itu tuh, dalam itu tuh belum beres. Dan lebih parah lagi, kemarin kami pelayanan, ya, untuk para pemimpin, ya, dosen, dan itu banyak sekolah universitas Kristen juga, ya, dosen, ada guru, ada dosen, rektor, pendeta, ya, pendeta juga itu kami kumpulkan kemarin baru sekitar 2 bulan yang lalu. Ya, kami puji Tuhan dapat satu kerjasama, ya, dengan tim psikologi, ya, profesor dan doktor psikolog itu dari Jakarta, dan salah satunya adalah saudara gitu, ya, dari Semarang. Beliau sekarang itu rektor di Ukrida Jakarta. Nah, yang kami layani itu sepertinya baik-baik saja, ibu-ibu, ya, tetapi pada kenyataannya setelah kami menyampaikan materi, ya, itu baru terungkap semua. Betul-betul seperti gunung es, dan mereka itu selama ini pelayanan, selama ini melakukan aktivitasnya sebagai pemimpin, ya, memimpin banyak jemaat, memimpin banyak komunitas orang-orang yang hebat-hebat, tapi dirinya sendiri itu belum beres. Ya, ada banyak kepahitan, ya, ada banyak luka-luka batin, ya, yang belum diselesaikan, dan itu otomatis akan terimpartasi, ya, terimpartasi. Paham nggih maksud saya, ya? Jadi akan nular gitu, ya. Karena kalau itu belum beres, itu pasti akan berpengaruh gitu. Ya, jadi seperti pelayanannya itu tuh seperti kedok, ya, sia-sia, dan itu semuanya palsu, ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu perempuan, ya, ibu yang namanya ibu perempuan, ya, ini udah saya layani, ya, saya layani sepertinya baik-baik, betul, anaknya sukses, keluarga berada. Terus suatu ketika beliau ini pejabat, mantan pejabat, dia bilang, Mbak Nike, ya, saya sampai dengan sekarang ini belum bisa mengampuni suami saya, ya,
Saya belum kenal suaminya, ya. Ibu ini sudah bergaul dengan saya sedemikian lama, cerita-cerita begitu. Dia cerita banyak hal tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, tentang komunitasnya, macam-macam. Ya, baru dia menceritakan tentang suaminya. Saya pikir, ya oh gitu, lah suaminya kerja di mana? Dia cerita oh kerja ini. Oh iya bagus toh Bu, kayak gini. Oh iya suami saya memang hebat, pekerja keras, bla 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 dan sebagainya. Tetapi di ujung cerita yang saya kaget, speechless gitu ya. Nah, ibu ini ketika saya tanya, nah sekarang suami ibu di mana? Ya, sudah meninggal. Sudah meninggal berapa tahun Bu? Sudah lama kok, 7 tahun lebih. Terus ibu cerita kayak gini ini cuma cerita biasa atau saya masih sakit hati. Sampai sekarang saya masih sakit hati, bayangkan loh ibu-ibu. Suaminya sudah meninggal, akar kepahitannya itu tuh belum dicabut. Ya toh masih sakit hati, bayangkan loh, sudah 7 tahun suaminya meninggal, bayangkan. Lah tak pikir itu tuh iseh urep gitu loh. Ya kan pikir saya mau bilang suami saya atau timnya suami itu tuh untuk ngonselingin suaminya begitu loh. Nah itu salah satu contoh ya bahwa ya masalah luka-luka batin ya itu trauma psikologis ya. Trauma itu yang sekolah di psikologi itu sangat paham. Tadi saya tanya Bu Ugi itu putrinya sekolah di psikologi ya Bu ya. Nah itu salah satu Bu, kita punya tim mahasiswa psikolog ya, karena saya juga bergabung di Sanata Dharma itu semuanya dosen-dosen psikologi ya, dan kami ngonselingi mahasiswa. Kemarin saya baru pelayanan di Jakarta itu ya, saya mendengar tragis sekali. Ada seorang mahasiswi masuk berita, ibu-ibu mungkin pernah mendengar dan membaca berita itu. Seorang mahasiswi itu terjun dari lantai 12 apartemennya. Bayangkan, itu bukan mahasiswi ecek-ecek loh. Ya, dia mahasiswi dari Universitas Indonesia. Dan luar biasa, dia itu mahasiswi double degree. Ya, jadi 2 jurusan, yang satu nasional sama internasional. Jadi langsung dua gelar nanti yang dia dapat. Ya, itu apa enggak hebat? Ya toh? Ya. Ini mahasiswi terjun dari lantai 12, simple masalahnya. Masalahnya adalah dia kepahitan sama orang tuanya, padahal dia bunuh diri ini, itu selisih sekitar nggak sampai seminggu, 4-5 hari mendatang itu dia diwisuda ibu-ibu. Ya dia diwisuda, ini serius ya, betul ini saya melihat sendiri, kasus ini, ya waktu pelayanan di sana. Terus saya tanya, loh kenapa ini? Ya karena dia mau diwisuda, orang tuanya itu tuh baru bercerai. Terus orang tuanya itu gak ada satupun yang mau datang di wisudanya. Papahnya itu diomongin, aku gak mau, aku gak bisa. Mamahmu aja. Mamanya ditanya, oh gak bisa, mama juga gak bisa datang, papahmu aja. Ya, singkat cerita dua-duanya pada gak mau datang, dampingi anak EDW loh itu. Ya toh, ya ngenes kan, ya ngenes ya. Ini mahasiswi ini hopeless gitu, ya dia sakit hati sekali, dia luka sekali dengan orang tuanya. Akhirnya dia ngambil jalan pintas, dia bunuh diri terjun dari lantai 12 apartemennya ibu-ibu. 4-5 hari mendatang dia sudah diwisuda. Perjuangannya selama ini sudah hampir finish. Ya hanya karena simple hatinya nggak beres. Ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, para pemimpin yang kami layani kemarin itu bukan orang sembarangan. Ya bukan orang sembarangan, dan puji Tuhan ya saya juga sekarang ini banyak dipercaya oleh beberapa dinas ya untuk mengajar. Ya memang materi-materi yang saya punya itu seperti public speaking, communication skill, pengembangan talenta, dan pelatihan ratusan pelatihan itu penting. Tetapi sekarang ini justru Bupati Sleman sekarang ini lagi mau MOU sama kami itu untuk mengadakan inner healing terapi, dan ternyata yang butuh seperti ini bukan orang gereja tok loh ibu-ibu ya. Nah ini dibutuhkan para konselor, betul nggak? Ya kita sebagai anak-anak Tuhan perlu dibekali gitu, supaya apa? Supaya kita itu tuh bisa ketika terjun di masyarakat kita bisa melakukan ini, bisa berdampak, bisa melayani orang-orang di sekitar kita. Nah itu ada ilmu, ada tekniknya ibu-ibu. Ibu-ibu setuju nggak kalau mungkin nanti Bunda Febe ya, Bunda Utari ya, nanti kalau misalnya memang berkenan kita akan mengadakan satu, karena ini nggak bisa singkat Bunda ya, ini
inner healing terapi, dan ini mahal sekali. Kalau misalnya satu komunitas itu tuh minta ya materi seperti ini sama komunitas psikolog yang sudah hebat, punya nama, punya brand yang terkenal, itu mahal sekali. Satu orang itu minimal 3,5 juta per orang. Ya, per orang, untuk kantor-kantor, untuk kepala sekolah gitu loh Bun. Ya ini saya dengan tim, wes gak usah mahal, yang penting pokoknya kita itu bisa bayar tempat, karena itu harus minimal itu kalau bisa 2 hari, tapi kalau misalnya memang pagi sampai sore, itu kita padatkan, itu bisa. Dan itu betul-betul luar biasa dampaknya. Ya, keluar dari tempat kami, ya dari training kami itu mereka betul-betul kita cetak selesai dengan dirinya sendiri dan juga bisa menjadi dampak, bisa mengerjakan untuk orang-orang sekitarnya. Nah, PWKI di Jogja, DPW nggih Bun, kami juga saya masuk di kepengurusan di sana. Nah, ini sekarang ini lagi mau membidik Dinas Pemberdayaan Perempuan juga, GOW juga 34 organisasi yang ada di Yogyakarta. Ya, itu kita mau materi ini yang kita mau ajukan Bun. Gitu, karena ini penting sekali, apalagi untuk para pemimpin ya. Ya, gereja apalagi, ya ibu-ibu gembala yang sepertinya biasa-biasa saja kalau seperti sekarang ini ya, cantik-cantik tapi dalamnya ya kan, dalamnya banyak yang belum beres. Betul apa tidak? Ya betul enggak? Ya betul, seperti gunung es itu tadi. Nah ini kapan-kapan lah, setuju enggak Bu? Ya yang ingin loh ya, yang ingin ya, dan itu penting, karena apa? Kalau enggak segera disembuhkan itu akan dibawa sampai mati loh. Betul, sampai mati itu akan dibawa nggak beres. Nah itu apakah janji Tuhan yang seharusnya ya tergenapi oleh gereja Tuhan untuk kita semuanya itu tuh akan terhalang gitu, akan terhalang. Ya pasti udah ngerti ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ya, kita kan sama-sama buka, ini ayat sudah sangat kita tahu ya, kita yang terjun di dunia pelayanan itu sangat-sangat ngerti lah ya, kita sering ungkapkan ini kepada jemaat kita ya, kepada orang yang kita layani. Tetapi apakah diri kita itu sudah mengalami pemberesan ya? Yuk kita baca sama-sama. Oh ya, yang bawa kitab suci bukan HP suci ya. Kalau saya berbicara di mana-mana pasti saya tanya gitu ya, yang bawa kitab suci coba angkat tangannya, diangkat. Ada berapa? Saya kasih hadiah. Bener, saya kasih hadiah. Saya bawa hadiah banyak itu loh, 1 tas besar itu loh, 1 tas tentara. Ya, coba Bu, berdiri Bu. Ada Mbak Miki, ada Bu Sinten nih, Bunda Arsi, Warsi, cuman 2. Itu HP suci Bunda sayang. Ada lagi? Lo betul, tak kasih ini loh hadiah, saya bawa hadiah banyak. Saya kasih parfum nanti. Wah, cuman 2 betul? Itu yang di belakang Jojo langsung muter njipuk Alkitab nih. Saya tak njipuk Alkitab, saya aku cedak kayak gitu ya. Cuman 2 saja. Tepuk tangan yang bawa Alkitab ya. Luar biasa loh, jarang sekali loh sekarang ini yang bawa Alkitab. Fisik ya, saya itu diomongin sama anak saya, Mami itu, aduh Mam, ini tuh sekarang itu digital Mam. Mami ini digital loh Mam. Mami Alkitab gede, abot. Ya toh, nah, dibawa kemana-mana neteng-neteng, makanya itu ini Alkitabnya taruh ini tak bawa loh saya tuh, bawa gitu loh. Jadi kalau saya khotbah apa-apa bisa mungkin pokoknya saya pasti nomor 1 yang saya siapkan Alkitab. Gitu. Meskipun di HP kita juga ada ya Bun. Ya nggak apa-apa, karena memang sekarang kan Tuhan kan beri kita hikmat ya untuk kita bisa mengerti digital, tetapi saya akan tetap memberikan penghargaan kepada yang bawa Alkitab fisik. Ya sekali lagi tepuk tangan Bu Warsiem dan juga Mbak Miki. Nanti ingatkan saya ya, kalau nggak saya diingatkan lali. Ya puji nama Tuhan. Nah kita kembali mau sedikit saja nggih Bun nggih.
masalah tadi ya, nanti kapan-kapan kita kalau memang setuju kita akan sama-sama belajar terapi ini, dan ini tidak materi yang membosankan sebetulnya. Ya saya buat game-game yang menarik. Kemarin saya berbicara di PT Anugerah Candi Steel, ya itu manajerial ya, manajemen manajer gitu. Dan saya selipkan materi ini sedikit, wah mereka respon luar biasa. Sebetulnya yang saya bicara itu tentang public speaking dan communication. Ya komunikasi yang efektif gitu ya, karena kan antar bagian kalau nggak ada komunikasi, miskomunikasi itu kan pasti runyam toh ya. Jadi apa yang menjadi goals, apa yang menjadi tujuannya itu tuh nggak bisa tercapai gitu loh. Ya mau di gereja, mau di kantor, mau dimanapun, bahkan di keluarga itu tuh sama gitu. Oke? Ya jadi Tuhan itu sudah mempunyai rencana yang luar biasa untuk mengerjakan mujizat yang total dalam hidup kita. Ya, ciri-ciri jiwa yang sakit apa? Ini saya cepat saja nggih Bun nggih. Ya, ciri-cirinya loh ya, ini beberapa ciri. 1, takut. Takut, keraguan dan kekhawatiran. Coba, saya tidak akan menunjuk sana sini tidak ya, tetapi kita sama-sama introspeksi diri ya. Introspeksi diri, aku masih seperti itu enggak? Ciri-ciri itu ada dalam diri saya enggak? Ya, ada ketakutan, ada keraguan, ada kekhawatiran. Terus ada apa lagi? Ini saya mencatat cuman beberapa poin ya. Yang kedua, sukar percaya sama orang lain. Ya, selalu negatif thinking. Langsung, ini orangnya kayak gini. Jadi selalu memberikan stigma yang negatif. Ya, memberikan stigma yang negatif. Sulit banget percaya sama orang lain. Ya memang kita harus antisipasi dan waspada. Betul nggih Bun? Karena zaman sekarang ini kan memang ndrawasi gitu ya. Kalau kita gampang percaya sama orang, saya mengalami ya, terlalu gampang kita dimanfaatkan, ya kan? Ya toh, tapi kalau nanti kita terlalu kenceng kayak gitu dikira itu, wah wong Kristen kok koyo ngono, ya kan? Nah, kita harus bijak ya, sesuai dengan standar firman Tuhan apa ya itu yang kita lakukan. Amin. Terus yang ketiga, menjadi pribadi yang sangat tertutup. Ini saya catat beberapa poin nggih. Ya, menjadi pribadi yang sangat tertutup. Jadi dia itu hanya bergaul dengan orang-orang yang setipe gitu. Ya, rumangsane itu tuh wah ikae yo kepahitan. Aku pokoknya sing iso mengerti aku ki dia tok. Ya, atau bahkan dia kalau dekat dengan orang satu itu dipertahankan mati-matian gitu. Ya, dia dipertahankan. Kalau misalnya bestinya ini misalnya diajak pergi sama orang atau dekat sama orang, dia jealous. Takut kehilangan. Nah, ya bestiku kok dijai kae toh. Nah, langsung jealous dia. Ya. Terus apalagi? Lebih suka bergaul dengan orang yang jiwanya terluka. Ya toh sama toh, setipe ya. Dan itu lebih sing sijine toksik iki ya toh tentang masalah mbek bojone ya. Sing sijine toksik, ada toksik masalah sama mantu anake misalnya ya kan. Wah, podo-podo nek cerita nyambung ya. Memang kok kayak gini memang kok podo. Aku juga ngalami koyok kowe gitu ya kan. Lebih nyambung dan lebih nyaman gitu. Nah, itu hati-hati itu sebetulnya sudah indikasi yang enggak benar gitu loh. Nah, terus apalagi? Mudah emosi yang tidak pada tempatnya. Ya, gitu loh. Jadi banyak sekali ini ciri-cirinya. Terus kemudian apa? Kalau tidak segera dipulihkan ini itu tadi seperti yang saya katakan itu dapat menghambat mujizat, menghambat berkat yang seharusnya Tuhan itu tuh sudah mau curahkan ya karena ini tadi loh ya jiwanya itu belum beres itu loh. Nah ini akhirnya jadi terhambat ibu-ibu. Jiwa itu apa toh? Jiwa itu apa? Siapa yang tahu nanti dapat hadiah? Jiwa itu apa lagi? Ya betul, tepuk tangan buat Bu Pepe. Bu, nanti saya ingatkan ya. Ya, pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan ya. Sebetulnya lebih mudah memulihkan roh. Kita KKR, betul enggak? Ya, roh kita mungkin mulai redup atau kayak seperti kemarin tuh mulai redup nanti dicas pas doa 10 hari Pentakosta. Contoh nih ya. Ya di gereja kami kan ada tuh seperti itu. Itu rohnya bisa bangkit lagi. Betul enggak? Betul enggak? KKR atau seperti ini, incas kayak apa, dicas lagi kayak gini, nanti pulang dari tempat ini semangat lagi, itu roh. Tetapi jiwa ini butuh proses, enggak bisa langsung selesai gitu. Ya ibu-ibu terima firman Tuhan yang begitu luar biasa dari hamba Tuhan siapapun itu. Ya itu apakah jiwanya itu tuh langsung bisa selesai gitu? Enggak bisa.
ya itu bertahap dan butuh proses dan juga apa yang menolong. Makanya nggak bisa menolong diri sendiri untuk permasalahan jiwa, nggak bisa ibu-ibu. Kenapa kok ada sekolah psikologi? Karena apa? Ini loh dokter jiwa gitu loh yang bisa menolong orang untuk pemulihan jiwa. Amin. Ya seperti itu. Nah, jadi ini luar biasa sekali ya. Kalau seperti bangsa Israel itu tuh belum beres, gitu. Masalah sekali gitu loh jiwanya. Pikirannya masih negatif, masih suka zuzon, dia tuh ngomel-ngomel terus, apa-apa nggak bisa bersyukur gitu loh. Akhirnya apa? Dihambat. Ya toh berkat yang harusnya diberikan Tuhan, dia harus muter sampai berapa lama itu? 40 tahun, yang harusnya itu secara peta geografis itu kan nggak jauh toh. Ya toh janji Tuhan, tanah perjanjian yang dituju itu nggak jauh ibu-ibu. Tetapi karena ini loh, belum beres, Tuhan lihat kamu belum beres, belum layak untuk menerima janjiku mujizat itu. Oke? Ya, terus kemudian saya catat ini, penyebab luka batin itu apa? Monggo kalau mau dicatat. Ya, monggo kalau mau dicatat. Ya, kalau enggak juga enggak apa-apa, ya dimirengaken kemawon. Ini saya mencatat ada beberapa hal hidup di dunia yang tidak sempurna, itu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Ya, hidup di dunia yang enggak sempurna. Betul ya? Ya, kalau kita itu berpikir, wah aku neng kene ra nyaman. Ya toh, aku pengen ning gone kono, kok ketoke secara kasat mata itu tuh ketoke kok penak. Ya toh, aku meh pindah ning gone kono. Tekan kono, kita ngalami sehari-hari sama saja, betul enggak? Karena memang di dunia ini mau dimanapun kita berada itu enggak sempurna ibu-ibu. Ya enggak sempurna, enggak ada yang sempurna. Kita mau mendapatkan dan mengharapkan ekspektasi kita, ya ketemu dengan orang-orang yang sesuai dengan kehendak kita. Ya, yang mereka mengerti saya, tidak menyakiti saya, yang baik-baik saja. Ya enggak bisa, mau di manapun itu tuh enggak bisa gitu. Ya mau di puncak gunung Mount Everest ya toh, mau di dasar laut yang di mana, mau di mana benua manapun ya nggak ada yang kayak gitu, nggak bisa. Memang karena hidup di dunia ini memang tidak sempurna gitu. Ya, terus kemudian apa? Pergaulan, ya kan? Pergaulan yang membuat jiwa semakin terluka. Nah, pergaulan kita seperti apa? Nah, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul enggak? Ya toh, kalau kita itu dasarnya sudah baik, tapi karena bergaul dengan orang-orang yang enggak baik, suka ngomel, menggerutu, enggak bisa bersyukur, suka tukaran, suka apa, ya kita pasti akan terpengaruh. Seperti siapa? Lot, betul enggak? Ya toh, ibu-ibu, ya enggak? Ya gitu loh, jadi terhambat berkat Tuhan gitu. Terus kemudian apa? Menyimpan luka yang akan menimbulkan akar pahit. Nah ini loh, ya jadi penting sekali. Ini di dalam saya catat Efesus pasal Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Nah, kenapa toh saya bicara ini di pembukaan sebelum kita nanti pelatihan gampang lah ibu-ibu. Saya percaya ibu-ibu itu yang ngerti mua di sini, saya melihat yang pekerjaannya itu salon juga banyak, ada Bu Sri, ada Bu Dewi ya kan. Ya ada mungkin ibu-ibu yang lain yang berkiprah di dunia kecantikan, tetapi percuma kalau kecantikan kita cuman kita perhatikan secara lahiriah saja, tetapi batin kita ini belum sehat gitu loh. Amin. Ya, kecantikan yang sebenarnya, inner beauty kita itu tuh yang di jiwa kita ini yang harus beres gitu. Makanya kenapa saya sampaikan ini, supaya apa? Balance. Ya, firman Tuhannya ini bicara tentang kecantikan batin, kecantikan jiwa. Ya, nanti kita akan pelatihan kecantikan luar, penting juga. Ya, di dalam ilmu komunikasi 6 detik pertama, ya kita ketemu dengan orang itu akan melihat apa? Penampilan kita, betul enggak ibu-ibu? Ya makanya ada pepatah Jawa katakan apa? Ajining rogo soko busono, betul itu gitu loh. Mesti dideloki gitu. Nah, ya kan dinilai 6 detik betul loh. Ya udahlah, sebelum saya kenalan nih misalnya sama Bu Susana Daniel ya misalnya, awal-awal ya Ibu ya, saya kenalan kayak gitu, mungkin beliau makan menilai saya dulu. Ngapunten. Ya, maksudnya loh mungkin loh ya nggih pun nggih. Ya toh saya pasti akan melihat gitu. Ya, nah baru setelah kita bicara beberapa saat baru ngerti karakternya apa. Nanti kapan-kapan kita juga akan belajar warna karakter. Nah ini juga laris juga itu panggilan saya kemana-mana itu. Ya, warna karakter. Nah bagaimana kita itu menghadapi seseorang itu harus ngerti warna karakternya seperti apa.
Nah kalau misalnya saya bicara di 3.000 UKM binaan saya Bun, ya kita itu mau memasarkan produk jangan sembarangan ngomong gitu loh. Orang kolerik, orang yang punya warna karakter tertentu, ya itu tuh nggak seneng kalau dia itu ditawarin itu kita nerocos tuh nggak suka gitu. Betul, ya nggak bisa kita sama ratakan nggak bisa, makanya penjualannya itu nggak bisa terdongkrak gitu loh. Ya kan, nah saya bicara di komunitas marketing, manajer-manajer marketing itu juga harus paham seperti itu. Ya jadi itu penting juga nggih Bun. Ya banyak sekali materi ini Mbak Nenki ono apa materinya apa banyak. Makanya yang dibutuhkan apa, komunitasnya apa, nanti kita bisa sesuaikan. Mau anak muda banyak ya, mau perempuan banyak, mau pensiunan banyak, mau komunitas di dinas pemerintahan juga banyak sekali. Tetapi intinya itu tuh semua bermanfaat. Ya jadi kita harus paham. Terus kita lihat mengapa berbahaya, ya itu tadi saya sudah bilang, Matius pasal 11 ayat 28 ya, penghalang bagi penggenapan rencana Tuhan. Ya makanya kita harus mau datang sama Tuhan. Ya marilah datang kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Ya maka aku, ya Tuhan Yesus bilang ya akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu apa? Nah ini saya kasih contoh bangsa Israel tadi ya, jadi dia harus muter ya, itu sejak dari zamannya Yusuf sampai jadi budak itu kan kurang lebih 450 tahun gitu loh. Bayangkan loh, bukan waktu yang singkat ya kan, banyak yang mati di padang gurun akhirnya nggak bisa menikmati janji Tuhan gitu. Lalu kunci, nah ini terakhir, ini poin yang terakhir ya, bagaimana ya kunci mujizat untuk kesembuhan luka-luka batin. Ya kesembuhan batin kita. Nah ini dulu waktu saya sekolah di teologi saya itu kan di Harvest International School ya, Pastor Jimmy Untoro. Itu saya khusus penelitian masalah luka-luka batin. Saya punya banyak sampling ya orang-orang, dan itu bukan orang yang nyun sewu menengah bawah ya, orang yang hebat-hebat yang pemimpin semua itu ya. Nah banyak puji Tuhan mereka kesaksian bagaimana mereka bisa dipulihkan ya nggak mudah ya, harus menghadapi seperti Yusuf ya dalam perjalanan panjang ya 13 tahun dia ditolak oleh keluarganya, oleh kakaknya ya kan, dijual ya, atau dia harus masuk penjara, dia harus difitnah kayak gitu loh. Nah tetapi dia bisa melakukan ini apa ini? Siapa yang bisa? Nomor 1 apa? Nggih, apa Bu? Ya, Ibu yang depan. Bu Daniel nggih. Ya, tepuk tangan buat Bu Daniel. Tepuk tangan, soalnya nanti Bu saya ingatkan nanti dapat parfum ya Bu. Ya, yang nomor 1 adalah penting sekali mengampuni. Katakan bersama, yuk ini tangannya coba diangkat ke atas. Mengampuni, jawil kanannya, ayo kita mengampuni. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Wanita sukacita. Amin, haleluya. Mengampuni, Markus pasal 11 ayat yang ke-25. Ya sudah, ini poin paling penting. Mau gak mau, suka gak suka, kita harus bisa mengampuni. Amin. Ya kalau kita mau mengalami pemulihan itu harus mengampuni. Gitu loh. Yusuf diangkat menjadi orang yang luar biasa karena hatinya penuh dengan pengampunan. Memang itu enggak mudah. Bahkan kita sebagai pelayan Tuhan pun mau melakukan ini aja sulit. Betul enggak? Betul enggak ibu-ibu? Ya, betul ya, enggak mudah, tetapi ini adalah firman Tuhan. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa lakukan ini ibu-ibu. Yang kedua, jujur atau terbuka. Ya ada satu statement bagus, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Yuk katakan sama-sama, 2, 3. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Amin. Ayo terbuka, jujur terbuka sama Tuhan. Ya toh, jujur udah, nangis mau sama seperti apa, monggo di kamar ya, pemberesan sama Tuhan. Yang kedua, jujur dengan diri sendiri ya, merasa mengakui kalau saya itu tuh memang butuh untuk dipulihkan. Saya enggak benar, ini saya dosa seperti ini. Ya toh, ada banyak orang yang enggak merasa gitu loh. Ya, nah merasa dulu butuh untuk dipulihkan.
Terus yang ketiga, jujur dan terbuka dengan orang lain yang bermasalah dengan kita. Ngomong wae. Ya, saya ketemu dengan ibu-ibu ini kepahitan sekali dengan kakaknya gara-gara apa? Kakaknya sugih di Jakarta. Ya, ini ibu mau operasi minta tolong dibantu dana. Kakaknya bilang apa? Kowe ya ora pengertian. Duwe adik tapi otaknya onek kayak gitu loh. Ora pengertian Mbak Cici Mbak Bayu nih dhewe gini-gini ku ngomel. Dia kaget. Kurang ngerti. Lah aku ki adik kowe iki duwe maksudnya hartanya ada, ya kan saya minta tolong, salah saya apa? Ternyata setelah dia sampai berapa tahun tuh dia kepahitan, akhirnya apa? Cerita konseling dengan saya bilang, loh ditanya dulu mungkin dia ada apa-apa gitu. Betul. Akhirnya kita ketemukan, kakaknya bilang, "Ngerti, aku ki wis bangkrut. Usaha saya kolaps. Pandemi kemarin saya punya utang banyak. Ya saya nggak bisa nyaur di bank. Ya sedangkan dari keluarga mertua saya itu sakit-sakitan, saya harus keluar banyak pengobatan untuk mereka. Ya intinya dia punya masalah gitu. Ya tapi enggak komunikasi dengan keluarganya termasuk adiknya ini. Jadi adiknya nggak ngerti gitu. Ya taunya itu tuh masih punya duit gitu. Duitnya masih banyak ya toh. Ya kan karena komunikasi nggak ada, nggak bagus jadi bermasalah toh. Sampai berapa tahun loh itu. Kepahitan, sama-sama kepahitan semua. Juga benci banget sama kakaknya ini. Akhirnya apa? Terus akhirnya dia bilang, Ci, lah mbok ya kowe iki ngomong to, Ci, kowe iki bangeti, kowe sing bangeti. Bantah-bantahan itu di depan saya, kowe sing bangeti. Ngono. Loh, kowe sing bangeti, ora, kowe sing bangeti. Wah, kita tarik, ternyata terbuka semua. Ya toh, terbuka pada jujur. Maaf-maafan tangis-tangisan, ya kan? Ya, selesai gitu loh. Enak enggak? Berkat Tuhan dicurahkan, akhirnya adiknya ini sembuh, singkat cerita bisa operasi, sembuh, ya ini kakaknya juga mulai dipulihkan dalam usahanya, amin, ya puji Tuhan. Terus yang ketiga kuncinya apa? Ini sudah mainstream mungkin ya, tetapi wajib, yaitu apa? Doa. Doanya bukan doa biasa, tetapi ada satu doa dan deklarasi profetik ibu-ibu. Deklarasi profetik itu adalah tanda kita, pernyataan iman kita sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mau dipulihkan Tuhan, dan saya pasti bisa dipulihkan. Saya mau mengampuni si A, si B, si C, si D, supaya Tuhan mau mengampuni saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya pasti bisa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan pasti akan mampukan saya. Roh Kudus pasti akan mampukan saya di dalam nama Yesus. Itu doa profetik. Amin. Jangan doanya Tuhan, semoga saya bisa diampuni. Ya, paham ibu-ibu? Ada perbedaan, doa profetik, doa dengan penuh iman dan doa biasa-biasa saja. Dan pasti pintu surga akan terbuka, akan dibukakan kepada orang-orang yang benar-benar doanya itu doa yang dengan kesungguhan hati, dengan kebenaran. Ya toh? Ya doa profetik membuka pintu surga. Ingat yang dulu waktu saya pernah bilang perempuan pendarahan itu, ya toh? Dia melakukan hal profetik, dia metode ke Yesus ya kan? Dia pegang ujung jubahnya, Tuhan apa ini kok keluar, orang biasa saja, enggak, ada yang luar biasa, kuasaku itu tuh ketarik, ya tahu ibu-ibu. Nah itu salah satu langkah profetik. Nah ini doa profetik, deklarasi profetik itu penting. Yang terakhir, hubungan kita dengan Tuhan dan dengan Roh Kudus itu perlu kita jaga. Apa yang terakhir? Hubungan dengan Tuhan dan dengan Roh Kudus, ya itu perlu kita jaga supaya api itu tetap ada dalam hidup kita. Makanya penting sekali pertemuan seperti ini, gitu. Ya terus apa? Bergaul dengan orang-orang yang positif. Bukannya saya melarang ibu-ibu nggak boleh bergaul dengan siapa-siapa, tidak. Saya juga bergaul dengan siapapun. Ya mau saya dengan pejabat, mau dengan apa ya saya biasa saja ya kan. Saya sering di Istana Negara juga gitu loh. Tapi di kalangan marginal pun juga saya bisa gitu. Ya biasa ya dengan perempuan-perempuan yang seperti itu, yang kupu-kupu malam, komunitas saya sering pelayanan, terus kemudian pemulung, lapas gitu, ya anak-anak jalanan, kita ada yayasan di sana juga. Puji nama Tuhan ya, semoga firman Tuhan pada siang hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya, amin. Saya ajak ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita akan musik, mungkin bisa minta tolong memainkan Ubah Hatiku Seperti Hatimu. Bisa ya ibu-ibu ya, ini lagu lama. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempunyai kecantikan dalam jiwa kami.
Dan kami juga ingin Tuhan pakai kami melalui kecantikan lahiriah kami. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan boleh mengimpartasikan sesuatu yang positif, boleh membukakan mata hati kami, mindset kami, wanita sukacita. Tuhan ubahkan kami Tuhan, hati kami menjadi hati seperti yang Kau miliki. Kami percaya Tuhan, kami percaya Allah yang kami sembah, Allah Immanuel, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah yang memampukan kami untuk kami bisa mengubah hidup kami. Haleluya. Ubah hatiku. Haleluya Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Mungkin singer bisa bantu saya? Oh nggak tahu? Oh, ya ganti aja. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Segala pujian. Yesus kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati. Hanya kemuliaan-Mu yang mampu memulihkan hati kami Tuhan. Yesus, yes Lord, kemuliaan, ya Tuhan, kemuliaan-Mu berkati. Sekali lagi katakan Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus, buka hati. Mari kita bersama-sama buka hati. Untuk kemuliaan Tuhan boleh terpancar turun atas setiap kita. Ya Tuhan. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Kami percaya Kau mau memberkati kami Tuhan. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir ya Tuhan. Kami percaya Kau hadir. Engkau hadir untuk kami Tuhan. Di hadapan-Mu memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus ku menyala pujian.
tidak hanya berupa benih, tetapi Tuhan biarlah kami boleh menyiraminya dan boleh tumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga nantinya akan menghasilkan buah-buah yang sungguh indah, yang buah kami boleh dinikmati oleh orang lain. Bapa, ampuni kami jikalau saat ini Bapa kami masih menyimpan kepahitan, kami masih menyimpan dendam, kami masih mempunyai iri hati. Hancurkan Tuhan mulai saat ini, lepaskan Tuhan mulai saat ini, sehingga kami pulang dari tempat ini benar-benar hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Ibu Nike yang sudah memberkati kami semuanya melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan Engkau memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya. Biarlah Tuhan semua apa yang dilakukan untuk Engkau tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan Engkau senantiasa memberkati setiap pelayanannya. Engkau memberkati kami semua ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini Bapa. Kami tahu Tuhan, kami datang dengan berbagai macam persoalan, tetapi saat ini Tuhan, setelah kami terima kebenaran firman-Mu, kami akan pulang dan membawa sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih, penuhi hati kami dengan sukacita surgawi. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali ibu-ibu yang terkasih. Ibu-ibu diberkati Tuhan. Ada yang ngantuk enggak tadi? Enggak ada ya, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nike yang sudah memberkati kita semuanya, dan saya mohon untuk Ibu Nike bisa kembali bangkit berdiri. Kita akan ada persembahan kasih dari kami Wanita Sukacita. Ya, silahkan Ibu VP untuk menyerahkan persembahan kasih ini. Monggo Ibu Nike. Jangan dilihat bungkusnya, dilihat dalamnya saja. Dilihat Bu VP. Tuhan memberkati Bu Nike. Terima kasih untuk pelayanannya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar Wanita Sukacita yang ada di Praji Mantoro ini ya, yang sudah rela untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kita Wanita Sukacita. Sungguh kami bersyukur dengan pengorbanan panjenengan sami. Saya tahu bahwa apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda ya. Amin. Saya ingin matur kepada ibu-ibu sekalian bahwa bulan lalu kita mengadakan acara di daerah timur ya, di wilayah timur. Itu pasnya kita akan adakan acara itu di daerah Poh Pelem. Tetapi ada sedikit kendala bahwa keluarga dari Ibu Ripka dipanggil Tuhan ya, sehingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dirubah tempatnya ya, dari Poh Pelem dialihkan ke Slogoimo di Rumah Makan Laras. Saya senang karena ibu-ibu tetap bersukacita. Saya senang karena ibu-ibu masih bisa menari ya, walaupun secara manusia panitia sepot jantung ya. Jadi beri aplaus untuk panitia wilayah timur yang walaupun dengan keberadaan yang secara manusia itu tidak mungkin bisa terjadi, tetapi Tuhan sanggup lakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Sampai teman-teman itu yang sebagian yang tahu problem kami, yang tahu permasalahan kami, dari jam 5 sampai setengah 6 itu kita harus memindahkan 350 wanita ya. Itu kalau tidak Tuhan yang kerjakan tidak mungkin bisa terjadi ya. Nah, saya melihat
ibu-ibu wanita sukacita benar-benar menikmati bergoyang menari untuk kemuliaan Tuhan ya. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kuatnya panitia wilayah timur, tetapi benar-benar Tuhan lakukan pekerjaan yang sungguh dahsyat ya. Sehingga dengan berjalannya acara di wilayah timur di Laras Logoimo ini ada suatu kerinduan ya, ada suatu kerinduan wanita-wanita di wilayah timur mbok dienek kene to gitu nje. Akhirnya kami berembuk untuk wilayah timur yang begitu punya kerinduan yang luar biasa. Ya, secara manusia Bu Ripka kecewa nggih ndak bisa mengikuti acaranya ya, tapi nanti akan terobati karena kita akan adakan lagi di wilayah timur ya. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Nah, untuk beberapa waktu lalu kita mengadakan pembubaran panitia wilayah timur, sekalian ibu-ibu ini membentuk satu pengurus kecil ya untuk wilayah timur. Karena kenapa diadakan sendiri di wilayah timur? Oh, berarti engkau praci yang enek GDW, bukan seperti itu ibu-ibu ya. Karena wilayah timur ini tidak bisa dijangkau ya. Kalau kita harus berkumpul bersama-sama terus di wilayah timur itu tidak mungkin bisa, dan wilayah timur untuk bisa kumpul dengan ibu-ibu yang di kota juga itu akan kesulitan, sehingga wilayah timur ini akan membentuk satu persekutuan sendiri tetapi tetap ada di dalam naungan wanita sukacita ya. Jadi infonya seperti itu, tidak akan memisahkan diri dari wanita sukacita, tetapi wilayah timur ini akan mengadakan pertemuan rutin seperti yang kita lakukan saat ini, dan nanti akan ada pertemuan-pertemuan besar yang seperti kita lakukan di wanita sukacita. Kita tetap pengurus akan mendampingi mereka. Nah, untuk wilayah timur saat ini ada Ibu Ripka dan Ibu Daniel yang mewakili kita, mewakili wilayah timur ya, untuk hadir di tempat ini supaya ibu-ibu nanti tahu wilayah timur ki sing ngurusi sapa tongkone, apa ya Bu Asung ya, saya ndak mampu ya. Jadi wilayah timur akan ada yang mengurus sendiri, nanti Ibu Ripka, Ibu Daniel dan teman-temannya. Nah, saat ini Ibu Ripka dan Ibu Daniel hadir sebagai perwakilan wilayah timur. Nanti mohon untuk Ibu sesepuh kita, Ibu VB, untuk mendoakan untuk pengurus wilayah timur, dan supaya nanti wanita sukacita di wilayah timur ini semakin hari semakin berkembang ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk dukungannya. Monggo Bu Ripka dan Ibu Daniel bisa maju ke depan, Ibu VB bisa mendoakan untuk Ibu Ripka dan Ibu Daniel. Ini Ibu Daniel memang asli namanya Bu Daniel ya. Kalau Bu Daniel nguter itu Ibu ya ada Bapak Daniel, tetapi ini Ibu Daniel memang asmane Ibu Daniel ya. Bukan karena suaminya Bapak Daniel. Monggo Bu Ripka. Saya minta untuk pengurus yang pengurus WS kota bisa mendukung di dalam doa ya. Mari bersama-sama pengurus untuk kita maju ke depan, Ibu VB, Bu Pangge, monggo semua, Ibu Dina, Ibu Ugi yang merasa pengurus bisa maju ke depan untuk kita bersama-sama mendoakan. Puji Tuhan ya, sebelum kita berdoa, terima kasih buat wanita-wanita hebat yang di Pohblem ya, yang punya kerinduan untuk mengembangkan sayap ya, kemah patok dari wanita sukacita, karena memang kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita akan bekerja sama membawa Wonogiri bagi kemuliaan Tuhan ya.
Jadi 19 tahun ya wanita sukacita ini sudah ada, tapi tidak ada kata terlambat. Ya, jadi saya mau perkenalkan untuk ketua-ketua sebelum ya, yang pertama itu saya, kedua Ibu Susana Sri Yuni, Bu Sri Yuni ya. Mohon kalian Bu untuk mendoakan Bu. Ini ketua yang kedua, ketua yang ketiga tidak hadir, Ibu Asih ya, Dwi Astuti, dan ketua yang keempat Ibu Sri Utari ya. Jadi perjalanan memang sudah panjang. Puji Tuhan kalau saat ini bisa bergabung. Kita mau naikkan satu pujian ya, aku berserah, aku berserah. Bisa pemain musik minta tolong? Aku berserah, aku berserah
Terima kasih Ibu VP yang sudah mendoakan untuk pengurus baru kita. Biarlah semakin hari boleh semakin berkembang, karena memang wilayah timur antusiasnya luar biasa. Pertemuan kemarin 300 orang yang dari timur, itu saja kalau tidak dibatasi bisa membludak ya, tetapi karena kita batasi jadi hanya 300. Semoga nanti wilayah timur ini benar-benar boleh menjadi berkat untuk lingkungan wilayah timur, karena memang belum pernah ada persekutuan bersama-sama ya. Terima kasih, selamat bertugas Ibu Daniel, Ibu Rika. Nanti kita akan bersama-sama bekerja bersama-sama dengan pengurus-pengurus yang ada di wilayah kota. Terima kasih, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan bangkit berdiri, nanti kita akan pujikan kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, dan doa berkat saya serahkan kepada Ibu Daniel. Engkau memberkati aku melimpah-limpah, terima berkatnya dan memperluas daerahku. Katakan dengan iman, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan dengan iman, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Amin, terima berkatnya dan memperluas daerahku, dan kiranya
bahkan sampai pada akhir ibadah persekutuan wanita sukacita. Melalui kebenaran firman yang disampaikan, biar pemulihan, pembaharuan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak sama lagi dengan ketika kami datang. Kami pulang membawa hati yang baru, hati yang dipulihkan, hati yang dijamah oleh kasih Tuhan. Saatnya Tuhan, kami mau meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Tuhan atas kami semua, sehingga perlindungan Tuhan nyata. Kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Kami berdoa secara khusus buat gereja Tuhan di tempat ini yang sudah membuka tempat ini untuk persekutuan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta John Edi Tuhan, bersama dengan istri. Biarlah Tuhan Kau melawan pada pagi hari. Kau jamah mereka, jamah dengan tangan-Mu. Mujizat Tuhan dinyatakan. Ibu John Edi dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Bapak John Edi diberikan kekuatan yang baru untuk tetap melayani Engkau dengan sukacita. Berkati juga Bapak Budi sebagai gembala jemaat di tempat ini bersama keluarga. Diberkati Tuhan, pakai menjadi berkat, berdampak bagi jemaat maupun tetangga kanan kiri muka belakang. Jemaat yang telah menyambut kami, Tuhan Kau juga memberkati mereka. Jerilah mereka di dalam Tuhan, tidak sia-sia. Pemain musik yang sudah mengiringi, oh haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Kau memberkati, pakai mereka Tuhan sesuai dengan talenta mereka, dengan urapan yang baru, sehingga permainan musik mereka boleh membawa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami akan mengangkat tangan kami Tuhan, membuka hati kami. Mari kaum wanita yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, buka hatimu, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera-Nya. Pulanglah, terimalah kasih setia yang datang dari Allah Bapa. Damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan kita tetap tinggal di dalam kehidupan kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di tempat di mana kita bekerja, di lingkungan di mana kita tinggal. Biarlah shalom Tuhan, damai sejahtera itu mewarnai kehidupan kita semua, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita, membimbing kita, menuntun kita kepada kebenaran yang daripada Tuhan, kebenaran yang akan memerdekakan kita semua dari segala masalah persoalan yang kita hadapi. Mulai hari ini sampai Maranatha, Roh Kudus akan menolong kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Untuk acara selanjutnya ibu-ibu, kita akan masuk di dalam pelatihan ya, bagi ibu-ibu yang sudah ngasto peralatan make up ya, seadanya tolong dikeluarkan, nanti kita bersama-sama akan praktek ya, supaya ibu-ibu nanti pulang dari tempat ini cantik-cantik ya. Kalau yang enggak bawa ya boleh minta sebelahnya, boleh pinjem sebelahnya, boleh ya. Monggo waktu selanjutnya saya serahkan ke Mbak Nike, waktu sepenuhnya ya, monggo. Mbak Yani mana, minta tolong didasarkan jadi asistennya Bu Nike dulu.
Nanti setelah selesai tadi yang dapat hadiah jangan lupa minta sama Mbak Nike ya. Diingatkan karena kalau enggak diingatkan nanti lupa. Tapi tetap ada jatah. Monggo. Yang ngasto dikeluarin nggih. Nggih, ibu-ibu, seperti yang sudah diumumkan nggih sama Bunda Utari. Kemarin tanya sama saya, "Nok," panggil saya Nok gitu ya. "Meh pelatihan opo yo?" gitu ya. Lah ya monggo, karena kan memang seperti saya tadi sampaikan nggih Bun nggih, kami punya banyak ratusan pelatihan. Jadi mau pertanian ayo gitu, hidroponik, tanaman hias kita bisa. Pertanian membuat pupuk yang sekarang ini kita lagi kembangkan di beberapa daerah itu juga bisa. Jadi tergantung konteks. Kenapa saya membagikan ini ibu-ibu? Supaya bisa membekali pelayanan ibu-ibu semua. Ya kan, ibu-ibu kan pelayanan akan berhadapan dengan banyak komunitas. Leres